If you could envision the meaning of a tragedy, ooh, you might be surprised to hear it's you and me. 5 tahun lamanya pendidikan dokter kami tempuh. Setelah lafal sumpah dokter kami ikrarkan, predikat dokter pun resmi kami sandang. Untuk 1 tahun, kami ditantang untuk mengabdi sebagai dokter internship di Indramayu. Kami melihat dan menyelami kehidupan masyarakat pesisir dan petani secara langsung. Keramah tamahan tak henti-hentinya kami jumpai di sini. Namun, tidak hanya keramahan yang kami temui. Kami juga melihat semangat juang yang tak pernah padam walau terkucil. Adalah kusta, suatu penyakit yang paling tidak menular di antara semua penyakit menular. Penyakit ini tidak membunuh penderitanya, tapi berpeluang mematikan harga diri dan kehidupan sosial penderitanya. Tempat kami bertugas, Puskesmas Loh Bener, merupakan salah satu kantung kusta di Indramayu. Disinilah cerita mengenai semangat juang yang tak pernah padam ini berawal. Di Puskesmas Loh Bener untuk 2010 prevalensi kusta yang kita dapatkan adalah di kisaran angka 10,2 ya. Sedangkan case detection rate-nya pada 2010 itu 15,5. Itu kalau dibandingkan dengan target provinsi, kita masih tinggi prevalensinya. Khusus di wilayah Puskesmas Bener, stigma negatif ya harus miring tentang penderita kusta masih menjadi momok yang utama mungkin ya menurut saya seperti itu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, yang mana secara tidak langsung stigma itu membuat psikisnya si pasien itu menjadi drop juga, dan itu akhirnya memperlama dia sembuh juga karena psikis juga itu berpengaruh terhadap reaksi kusta itu seperti itu. Bapak T pertama kali dinyatakan mengidap kusta sekitar tahun 1990. Ia mendapat pengobatan selama 2 tahun dan kemudian dinyatakan sembuh. Namun, kecacatan pada kaki kirinya membuatnya sulit melakukan pekerjaan berat. Saat ini, ia tinggal di sebelah kandang kambing, terpisah dari keluarganya yang tinggal di seberang rumahnya. Udah berapa lama Pak di sini? Lama Bu, yang ada penyakit ini yang segini. Oh, sejak ada penyakit tinggal di sini? Iya. Istri Bapak? Waktu pas sakit katanya masih ada istrinya? Enggak ada. Oh, udah nggak ada waktu sakit. Ya,
Masih di situ semua. Tinggal di sana. Nah, terus kenapa pindah? Ya maklum ya. Wong kita penyakit makan ibu. Dari bawah nggak merasa. Wong jember lah. Semono. Wong penyakit kotor lah. Penyakit kotor bedanya. Bagian kita sengaja kan. Kan wong waras kabeh, wong sehat kabeh. Ya, ngomong enggak. Ya mungkin perasaan Bapak ya. perasaan bapak. Jalan kene tidur sini situ. Jadi tidur yang enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Enggak ada rasa, enggak ada. Kalau hujan gimana, Pak? Ya, Masuk nggak airnya? yang masuk. Jadi yang nggak ada apa-apa, nggak tahu. Masuk ya. Don't call this love. La 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 Why did you feel the need to prove that everybody else was right? Ibu Heni, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun dengan 5 orang anak, dinyatakan menderita kusta saat kelas 2 SD. Ia pertama kali berobat kusta saat usia 17 tahun di puskesmas, dan kemudian melanjutkan pengobatan ke Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala, hingga akhirnya dinyatakan sembuh. My tragedy. Ini saya tuh punya penyakit tapi nggak berobat, nggak tahu kan di kampung banget ya, nggak ada disangka kutukan lah apa gitu kan. Ini nggak sempet berobat sampai meninggal. Nah, begitu meninggal bapak saya kawin lagi, ditinggal saya tuh belum ada ciri-ciri. Nah, karena saya tahu wah ini kayaknya penyakit ibu kita nih, buka terus nggak sembuh. Saya waktu itu kelas 2 SD. Iya, ada kecilin deh tuh teman-teman di sekolah. Masuk tuh pada ngejauhin deh, bawa amis lah, borok. Terus lama-lama ibunya bilang jangan deket-deket Heni, nular gitu. Jadi saya mojok kayak sendiri di sekolah. Lama-lama saya malu, udah malu saya jadi berhenti. Sejak ia berhenti sekolah karena dikucilkan teman-temannya, Ibu Heni berpindah-pindah tempat tinggal sambil bekerja membantu urusan rumah tangga. Ibu Heni akhirnya dicari oleh keluarganya. Namun, setelah ia tinggal bersama keluarganya, ia merasa diperlakukan berbeda. Terkadang, perlakuan menyakitkan ini justru datang dari keluarga kandungnya sendiri. Kalau saya lagi dia pada ngumpul sama saudara-saudaranya di kamar nonton TV, saya masuk di pintu, baru aja duduk di pintu mubah asutan tapi dari ibu tiri tuh banyak begitu kan biasanya kakak dulu zaman dulu mah dibuang. Terus makan kandung saya sendiri, orang baru ketemu ya, dari bayi dikasih ke orang, baru ketemu 17 tahun jadi kakak kandung juga. Awas tuh bu, piring bekasnya nih. Saya denger di kamar, awas tuh bu, piring dari Sandy. Terus saya nggak tahan tinggal di situ. Kamar saya bocor, saya lagi keluar. Kalau sama kakak saya apa diurusin, bocor kamar saya
banjir langsung pulang. Pokoknya udah deh. Nah saudara ayah waktu saya sakit, saudara ayah yang ngasih makanan saya sendok padahal sendoknya pakai sendok ya saya terus ini sayur dimakan lo nih. Iya bu, dikit kurang ajar lu kata saya nggak usah ke sendok, syukur buang. Sleepless nights, don't be made a fool of. Don't call this love. Dengan kaki inilah aku memperjuangkan harga diri, hidup, dan keluargaku. That everybody else was right. No, I won't fight. Bapak N, seorang laki-laki parubaya yang bekerja sebagai tukang ojek, dinyatakan terkena kusta pada tahun 1979. Ia berobat ke Rumah Sakit Umum Indramayu, kemudian melanjutkan pengobatan dan operasi kaki kanannya di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala. Selama hidupnya, ia tidak pernah dikucilkan karena kusta. Namun, ketakutan akan pengucilan masyarakat telah membatasinya dalam bergaul. Sebenarnya ada juga sama teman-teman, sama ya teman-teman kerja juga. Sebenarnya emang ada takut juga. Yang pertama kan kalau penyakit ini kan kalau sendiri ada dikucilkan masyarakat. Jadi saya juga sebisa-bisa mungkin nyimpan rahasia saya sendiri gitu. Kayak di teman pangkalan ojek di sini aja kita teman nggak ada yang tahu kalau kita penyakit begini. Soalnya di samping kaki nggak ada lagi kan yang menyolok di mata mereka kan bahwa kita itu menderita penyakit begini. Tangan piting kan udah biasa, terus muka juga kita biasa, nggak ada tanda-tanda penyakit begini. Jadi ya udah kita yang penting nyimpen rahasia sendiri aja gitu. Kalau ditanya emang suka nanya, pernah ada teman saya nanya, "Tin, kakinya kenapa sih?" katanya. "Oh begitu, cuma kecelakaan." Ya bukannya ini ya dok ya, habis gimana? Kita juga kan nggak mau dikucilkan sama teman-teman. Jadi ya sebisa-bisa mungkin lah kita ngikutin. Selagi dia nggak tahu, kalau dia udah tahu ya udah biarin. Gitu. Kalau saya sendiri emang dok punya perasaan sendiri, bergaul setelah menderita penyakit begini nggak bebas kayak dulu waktu masih sehat, masih udah terbatas, kita juga masih muda sendiri. Kalau mau berkunjung ke rumah teman-teman, rumah kita harus apalagi dan sekarang rumah bersih-bersih ya, kita juga harus lepas kaki di mana ke rumah teman atau nongkrong di rumah teman ini. Kadang-kadang kalau ada luka ketahuan enggak gitu. Itu masalahnya di situ, Pak. Jadi suka minta sendiri. Ada yang ngajak juga, "Itu masih tuh ya," katanya, ngumpul. Ya udah deh, terima kasih, ntar aja gampang nyusul. Takutnya begitu dok. Jadi kan kita punya luka, takutnya berdarah di situ atau kebauan teman-teman kan nggak enak. Jadi ya udah, jangan dulu. Makanya apalagi sekarang udah banyak anak rumah harus kerja pulang rumah.
tidur pagi berangkat lagi. Udah jarang bergaul sekarang. Bergaulnya di sini ada di Pangkalan. Di Pangkalan ojek.